Sang suami bernama Walter tanpa sengaja menemukan rahasia istrinya. Istri yang bernama Kitty tampaknya penuh kasih sayang di hadapan orang lain, ternyata diam-diam sangat genit dan sering bergonta-ganti pasangan. Namun, meski dikhianati tanpa alasan yang jelas, Walter tidak memilih untuk langsung mengungkap semuanya. Sebaliknya, ia memutuskan untuk membalas dengan cara paling kejam, agar sang istri mati tanpa mengetahui apapun. Sementara itu, Kitty yang sama sekali tidak menyadari niat suaminya, masih merasa puas karena merasa telah menyembunyikan perselingkuhannya dengan sangat rapi. Ia dengan rakus memainkan hadiah yang dipilih dengan cermat oleh suaminya, padahal hatinya sudah lama melayang ke seberang lautan, memikirkan kapan bisa menikmati malam indah bersama kekasih gelapnya, Charlie. Saat seorang pelayan lewat dan dengan serius mengingatkannya bahwa hadiah itu sudah ditaruh langsung oleh suaminya, barulah saat itu Kitty tersentak dan mengingat betapa ia tadi hampir saja menutup pintu. Secara naluriah ia panik dan buru-buru menelepon Charlie untuk meminta bantuan. Tapi, sebelum panggilan tersambung, sang suami sudah lebih dulu mendorong pintu kamarnya. I'm sorry, there's something I need to speak with you about. Actually, I was just about to take my bath. I'm afraid it's rather important, darling. Can't wait. Sebagai seorang peneliti bakteri yang menetap di Cina, Walter tiba-tiba meminta Kitty untuk menemaninya pindah guna melakukan bantuan medis. Namun, pada tahun 1925, Cina sedang berada dalam puncak wabah kolera. Dengan kondisi medis saat itu, pergi ke sana secara gegabah sama saja dengan mempertaruhkan nyawa. Sang istri, yang tak ingin mati sia-sia, menolak permintaan tersebut dan dengan penuh kemarahan menuduh suaminya berkhayal dan tidak memedulikan perasaannya. Fine, and I shall file my petition for divorce tomorrow. I'm afraid that you have thought me a bigger fool than I am. Ternyata, Walter sudah mengetahui segalanya sejak lama. Namun hingga saat ini, Kitty masih tidak merasa dirinya telah melakukan kesalahan. Pertanyaan Walter yang masih menyisakan ruang maaf justru membuat Kitty merasa muak dan mual, seolah perutnya teraduk tak karuan. Karena itu ia dengan blak-blakan mengakui perselingkuhannya dan pelanggaran terhadap janji cinta mereka, tanpa sedikit pun berharap akan ada kenangan manis yang tersisa. Kitty bahkan berharap Walter sebagai suaminya bisa memahami kenakalannya dan merelakannya untuk bersama Charlie yang katanya cinta sejatinya. Namun, naifnya Kitty tidak menyadari bahwa semua rayuan manis dalam hasrat itu tak lebih dari sandiwara absurd yang hanya mencari sensasi. Demi menyadarkan istrinya dari jalan yang salah, Walter mengajukan sebuah pilihan. Jika Charlie benar-benar bersedia menghabiskan sisa hidup bersamamu, Walter akan meninggalkan rumah tanpa membawa apapun dan merelakan mereka bersatu. Namun jika tidak, Kitty harus meninggalkan semuanya dan ikut bersamanya ke zona penugasan. Bagi Kitty, menemukan tawaran ini bagaikan sehelai jerami penyelamat di tengah tenggelamnya cinta. Dengan penuh keyakinan, ia pun menemui Charlie, mencurahkan impiannya untuk hidup bersama hingga tua, dan memintanya menepati janji yang dulu pernah disampaikan, untuk menceraikan istrinya yang telah menua dan menikahi dirinya. He's agreed to let me divorce him if Dorothy will agree to divorce you. And if... What? If you'll promise to marry me. You know, darling, whatever happens, we must try to keep Dorothy out of it. Melihat pria yang sangat dicintainya itu sama sekali tidak peduli pada perasaannya, hati Kitty terasa seolah diselimuti oleh badai salju yang membentuk lapisan es tak bisa ditembus. Ia masih ingin berjuang sekali lagi demi kebahagiaannya, namun pria itu dengan tegas dan tanpa ragu menolak permintaannya dan berdalih demi pekerjaannya di masa depan. Setelah menyadari bahwa perasaannya telah dikhianati, Kitty akhirnya memahami nasihat Walter sebelum pergi. Semua yang ia anggap sebagai cinta tulus ternyata tak lebih dari permainan yang dimulai dengan gairah dan diakhiri dengan pengabaian. Janji-janji manis, kata-kata cinta yang dulu mereka ucapkan, seolah menjadi duri tajam yang menusuk berulang kali ke dadanya, meninggalkan luka kecil yang tak kunjung sembuh. Rasa sakitnya membuat jiwanya hancur, seolah-olah hidupnya tak lagi layak dijalani. Namun ia lupa bahwa luka yang kini terpatri dalam jiwanya merupakan luka mematikan yang ia ukir di hati suaminya. Sesampainya di rumah, Kitty dengan nada keras kepala akhirnya setuju untuk ikut Walter pergi ke Cina. Namun di akhir pembicaraan,
ia tetap menambahkan satu permintaan. Jika pada akhirnya Charlie mau berubah pikiran dan kembali padanya, maka janji lisan mereka tetap harus ditepati. Walter tak langsung menjawab, baru setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan penuh ketidaksenangan. Diamnya saat itu bukan karena tidak peduli, tapi karena masih ada sedikit harapan dan cinta yang ia simpan untuk istrinya. Persetujuannya pun bukan karena kelemahan atau keraguan dalam cinta yang telah rusak itu. Mungkin, di satu momen singkat, ia benar-benar berharap Kitty yang ia cintai bisa kembali pada dirinya. Atau setidaknya benar-benar menemukan kebahagiaan yang selama ini ia kejar. Namun Walter bukanlah orang suci yang bisa memaafkan segalanya tanpa batas. Kekecewaan mendalam terhadap istrinya adalah luka yang tak bisa dihapus. Maka, satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan membungkus dirinya dalam sikap dingin dan menjauh, menggunakan ketidakpedulian sebagai senjata untuk menghukum cinta yang pernah ia pertaruhkan sepenuh hati. Maka dari itu, perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh dalam 3 hari melalui jalur darat dan air, justru dipilih Walter untuk dilalui dengan berjalan kaki, menyusuri jalan pegunungan yang terjal dan berliku. Meski begitu, cinta yang masih tersisa dalam hatinya menggulung hebat saat perpisahan, membuatnya tak tega, dan akhirnya mempersiapkan sebuah tanduk untuk sang istri. Namun, perhatian yang datang terlambat ini justru membuat Kitty merasa muak dari lubuk hatinya. Cuaca panas yang menyengat dan gigitan nyamuk yang menyebalkan sepanjang jalan membuat putri bangsawan yang terbiasa hidup nyaman ini menderita luar biasa. Tim pengubur jenazah korban penyakit yang sering mereka jumpai di sepanjang jalan hampir membuat emosinya runtuh total. Untungnya, setelah penderitaan dan siksaan selama setengah bulan, mereka akhirnya tiba di tujuan akhir perjalanan. Sebuah rumah kecil yang sudah lama terbengkalai di kota kecil Meitanfu yang akan menjadi tempat tinggal sementara mereka. Saat Kitty merasa lega karena akhirnya bisa beristirahat dengan nyaman, pemandangan dalam rumah yang porak-poranda dan menyedihkan justru menghancurkan sisa kekuatan mentalnya yang masih bertahan. I wouldn't touch that if I was you. They may have died in that bed. This can be your room. Saat malam perlahan menyelimuti, Walter yang sejak awal perjalanan bersikap dingin dan pendiam, tiba-tiba menunjukkan kepeduliannya. Ia membawa vaksin kolera yang diperoleh dari patroli militer, berniat memberikan vaksinasi lebih awal kepada Kitty demi mencegah serangan penyakit. Namun, hati Kitty yang penuh dengan keluhan dan kemarahan akibat sikap dingin dan acuh Walter selama perjalanan membuatnya tak bisa menerima perhatian itu. Menghadapi kepedulian suaminya yang datang terlambat, ia memilih untuk membalasnya dengan sikap yang sama dinginnya, menolak tawaran Walter tanpa ragu. Yang tak ia duga, Walter tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan atas penolakan itu. Sebaliknya, ia hanya tersenyum getir, seolah menertawakan absurditas yang mereka alami. Ia mengejek sikap kekanak-kanakan istrinya, namun tetap memilih ikut menolak vaksin tersebut bersamanya. Dalam hubungan yang sudah rusak dan membusuk ini, mereka berdua seolah secara diam-diam sepakat menggunakan cara yang nyaris, seperti menyakiti diri sendiri untuk melampiaskan perasaan mereka. Dalam permainan emosi ini, tak ada satupun yang mau mengalah lebih dulu. Keesokan paginya, saat Walter keluar untuk memeriksa perkembangan wabah, Kitty tak lagi sanggup menahan rasa takutnya terhadap kemungkinan terinfeksi kolera setiap saat. Ditambah lagi, kerinduan terhadap Charlie mulai membanjiri hatinya, begitu dalam dan tak terbendung, seperti ombak besar yang menggulung tanpa henti. Diliputi oleh perasaan itu, ia segera mengambil kertas dan pena, lalu menulis sepucuk surat permintaan maaf yang sangat menyentuh. Dalam surat itu, Kitty merendahkan diri, menanggalkan kebanggaan sebagai putri dari keluarga kaya, serta menghapus kesombongan yang dulu melekat pada dirinya. Ia dengan tulus menyesali keputusannya yang gegabah datang ke Cina dan berharap Charlie mau memaafkannya serta menerimanya kembali. Ia juga berjanji tak akan pernah lagi membahas soal pernikahan. Setelah selesai menulis, Kitty diam-diam mencari tetangganya yang bernama Waddington dan memohon agar ia bersedia mengirimkan surat itu kepada Charlie. Ia berharap Charlie bisa segera datang menyelamatkannya dari tempat yang baginya terasa seperti neraka. Namun, apa yang dikatakan Waddington setelah itu menghancurkan sisa harapan terakhirnya. Ia memberitahu Kitty bahwa dirinya juga mengenal Charlie, dan dalam percakapan santai, ia mengungkapkan bahwa Charlie terkenal karena sikapnya yang genit dan senang bermain dengan banyak perempuan.
Yang paling mengejutkan, kata Waddington, istri Charlie mengetahui semuanya, dan bukannya marah, ia malah dengan enteng mengatakan bahwa wanita-wanita yang disukai suaminya hanyalah barang kelas 2, penggemar murahan dari sang jagal. Mendengar itu, Kitty serasa disambar petir. Ia baru menyadari bahwa dirinya hanyalah salah satu dari sekian banyak mainan cinta Charlie. Kepolosannya hancur lebur oleh kenyataan yang dingin dan kejam. Harapan terakhir di hatinya pun padam, seperti api kecil yang membeku, lalu menghilang menjadi asap tak terlihat, lenyap diterpa angin. Right. Yes, it suddenly occurred to me that Friday's much too late. Thanks all the same. Sesampainya di rumah, Kitty diam-diam kembali ke kamarnya dan merobek surat penuh harapan itu hingga hancur menjadi serpihan kecil. Setelah itu, ia mencopot kalung pemberian Charlie dan menguncinya dengan keras di dalam laci paling dalam, seolah ingin mengubur seluruh kenangan kelam itu untuk selamanya. Pada saat itu, perasaan putus asa dan kehilangan menyelimuti dirinya seperti kabut tebal yang merayap ke setiap sudut hidupnya, membuatnya merasa seolah tenggelam dalam kegelapan tanpa ujung, tanpa setitik cahaya pun untuk diharapkan. Dalam kesendirian dan keputusasaan itulah Kitty baru tersadar, satu-satunya orang di dunia ini yang mungkin masih bisa memberinya sedikit rasa aman adalah sosok yang selama ini ia remehkan, yaitu suaminya, Walter. Namun kini, Walter sudah terlalu hancur oleh luka yang ditorehkan Kitty. Setiap hari, Walter membenamkan dirinya dalam kesibukan yang tiada henti, menenggelamkan diri dalam pekerjaan dan tekadnya untuk menyelamatkan dunia, sebagai cara untuk menekan rasa sakitnya akibat pengkhianatan yang terus menggerogoti hatinya. Setiap hari, dalam waktu-waktu pertemuan yang singkat dan penuh kesibukan, Walter selalu tenggelam dalam lautan buku, mencari cara untuk memusnahkan wabah kolera, atau hanya duduk terpaku menatap lantai, memikirkan kapan ia benar-benar bisa melepaskan semua yang telah terjadi. Meskipun jauh di lubuk hatinya ia masih sangat mencintai Kitty, namun seolah semua yang dialami Kitty kini sudah tak ada hubungannya lagi dengan dirinya. Ia bahkan enggan menatap istrinya sedikit pun. Melihat keadaan ini, Kitty yang lihai memainkan perasaan pria pun nekat mengambil langkah ekstrim. Ia dengan sengaja memakan salad mentah, sebuah tindakan yang nyaris seperti bunuh diri, dengan harapan bisa menyentuh kembali sisi lembut Walter, menghidupkan kembali rasa sayangnya. Namun di luar dugaan, Walter sama sekali tidak menunjukkan kepedulian. Sebaliknya, ia justru ikut-ikutan makan salad mentah di hadapannya, seolah ingin membalas sikap Kitty dengan cara yang sama berbahayanya, tanpa memedulikan risiko tertular kolera. Dalam pernikahan yang sudah rapuh ini, Walter tahu bahwa dirinya tak lagi sanggup melupakan masa lalu dan menerima Kitty kembali seperti dulu. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah merespons dengan sikap paling tegas dan tak tergoyahkan. Atau lebih tepatnya, melindungi hatinya yang masih diam-diam mendambakan cinta, namun tak ingin kembali terluka. Namun pada saat itu Kitty sudah tak sanggup lagi menahan siksaan dari kesepian yang menggerogotinya. Ia tidak ingin seperti Walter yang mengekang dirinya dalam belenggu dingin tanpa perasaan. Demi mendapatkan sedikit perhatian dari sang suami, Kitty bahkan nekat ingin menyentuh mayat korban kolera, berusaha menyiksa dirinya sendiri agar bisa menggerakkan hati Walter yang kini sedingin es. Untungnya, Waddington yang baik hati melihat kejadian itu tepat waktu dan berhasil mencegah tragedi yang hampir terjadi. Malam harinya, Walter yang mendengar kejadian tersebut pun akhirnya mengetuk pintu kamarnya. Saat Kitty diam-diam merasa senang, ia mengira rencana putus asanya kembali berjalan mulus seperti dulu. Walter justru tetap dingin. Ia hanya datang untuk memberitahu bahwa besok ia diundang oleh kepala panti asuhan karena ada urusan, lalu segera pergi dan menjatuhkan tubuhnya ke dalam bak mandi. Ternyata, ia datang dalam keadaan mabuk berat. Mungkin hanya dalam pengaruh alkohol, Walter bisa menemukan keberanian untuk memecah kebisuannya dan mengucapkan beberapa kata kepada istri yang dulu sangat ia cintai. Keesokan harinya, Kitty pun datang ke panti asuhan sesuai janji. Saat menunggu di sana, ia masih belum tahu bahwa hari itu akan mengubah pandangannya terhadap sang suami. Kepala panti membawa Kitty untuk menyaksikan langsung kehidupan anak-anak yatim yang penuh penderitaan. Ia juga memperlihatkan para pasien yang tumbang karena kolera. Pemandangan demi pemandangan yang memilukan itu membuat hati Kitty yang selama ini hidup dalam kemewahan dan kenyamanan terasa seolah dihimpit batu besar, sesak dan nyaris tak bisa bernapas. Itulah pertama kalinya ia benar-benar sadar bahwa hidup bukan hanya soal keinginan dan hasrat.
Bagi sebagian orang, sekadar bisa bertahan hidup saja sudah merupakan keberuntungan terbesar dalam hidup mereka. Kemudian, kepala panti memberitahunya bahwa setiap orang di tempat itu sangat berterima kasih kepada suaminya. Walter telah membantu begitu banyak orang di daerah tersebut dan ia sangat menyayangi setiap kehidupan baru yang hadir. Ia sering menghabiskan waktu di ruang bayi. Bahkan ketika tubuhnya sudah sangat letih karena seharian bekerja tanpa henti, ia tetap berusaha keras menciptakan masa depan yang penuh harapan dan cahaya bagi anak-anak yang hidup dalam kesengsaraan. Mendengar semua itu, hati Kitty dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Pandangannya terhadap Walter mulai berubah. Ternyata, pria yang selama ini ia anggap kaku dan tak tahu cara mencintai, justru menyimpan kebesaran hati yang tak pernah ia duga sebelumnya. Walter jauh lebih mulia dan berani daripada apa yang selama ini ia bayangkan. You alright? Yes. It's nothing. Only foolishness. Setelah pandangannya mulai berubah, perhatian Kitty terhadap Walter pun perlahan tumbuh kembali. Ia mulai benar-benar memperhatikan dan memahami setiap tindakan suaminya. Sosok Walter yang dulu ia anggap kaku dan tak romantis, kini terlihat semakin mulia dan kuat di matanya. Kitty mulai meredam sikap tajamnya, bahkan rela menunggu di meja makan setiap hari, berharap bisa menyambut Walter pulang dan makan bersama. Namun ketika Walter tak juga pulang, ia dengan penuh kesabaran membungkus makanan dengan rapi dan mengantarkannya langsung ke kantor suaminya. Di sana ia menemukan Walter tertidur lelap di atas meja karena kelelahan bekerja. Kitty pun perlahan mendekat, berusaha agar tak mengeluarkan suara sedikit pun. Namun tetap saja, gerakannya membangunkan Walter. Maka, Kitty memutuskan untuk mengambil langkah berani, mengungkapkan keinginannya untuk membicarakan hubungan mereka dan bagaimana mereka sebaiknya menjalani hidup selanjutnya. Namun Walter hanya membisu, bibirnya terkunci rapat tanpa sepatah kata pun. Ia tak sanggup melepaskan cinta itu, tapi juga tak mampu memaafkan. Satu-satunya cara yang bisa ia pilih hanyalah menghindar. Mungkin bagi Walter menghindar dari cinta yang dulu ia percayai sepenuh hati terasa pengecut, tapi setidaknya itu berhasil melindunginya dari luka yang lebih dalam. Sementara itu, Kitty yang kini benar-benar menyesal, hanya bisa menatap punggung Walter yang dingin dan menjauh. Kitty sadar luka yang pernah ia torehkan tak bisa sembuh begitu saja, namun tetap berharap bahwa tubuh kecil dan usahanya yang sederhana bisa sedikit demi sedikit memperbaiki bekas luka itu, meski yang ia dapat hanyalah keheningan dan jarak yang dingin. What do you propose that I do about For God's sakes, Walter, will you stop punishing me? Do you absolutely despise me? No, I despise myself Why? for allowing myself to love you once. Beberapa waktu pun berlalu, berkat kegigihan dan kerja keras Walter dalam meneliti tanpa henti, akhirnya ia berhasil menemukan akar permasalahan dari penyebaran kolera yang tak kunjung sembuh. Ternyata para penduduk desa dengan keras kepala meyakini bahwa daerah tersebut adalah tanah yang suci untuk memakamkan leluhur dan kerabat mereka yang wafat karena kolera. Oleh sebab itu mereka menguburkan para korban di tepi sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan utama bagi seluruh masyarakat. Namun, mereka tidak menyadari bahwa tradisi yang tampak masuk akal dan penuh rasa hormat itu justru telah mencemari satu-satunya sumber air bersih di kota kecil tersebut secara total. Meski telah menemukan akar masalahnya, penemuan ini justru membuat Walter semakin terjebak dalam keputusasaan dan tekanan luar biasa. Kini, ia tidak hanya harus berusaha keras membujuk warga untuk memindahkan makam-makam orang tercinta mereka, tapi juga dituntut untuk segera mencari sumber air bersih yang baru demi menyelamatkan seluruh kota dari bencana. Kedua tugas itu, memindahkan makam atau mencari air bersih, masing-masing sudah sangat sulit dan berat. Namun kini, Walter harus memikul keduanya sekaligus di pundaknya. Dalam sekejap, Walter terperangkap dalam pusaran emosi penuh keraguan terhadap dirinya sendiri. Ia mulai mempertanyakan apakah dirinya benar-benar memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menyelamatkan masyarakat yang tengah terjebak dalam penderitaan mendalam ini. Di saat yang sama, secara di pundaknya Kitty telah mulai datang ke panti asuhan untuk membantu, tanpa sepengetahuan Walter. Selama waktu kebersamaan itu, Kitty mulai menyadari betapa naif dan bodohnya dirinya di masa lalu. Awalnya,
ia merasa canggung dan kewalahan ketika harus mengurus bayi-bayi mungil yang lemah tak berdaya. Namun, berkat tekad yang tumbuh dalam dirinya, ia dengan cepat mulai menemukan makna kehidupan dari makhluk-makhluk kecil yang polos itu. Setelah guru piano di panti asuhan wafat karena sakit, Kitty dengan tegas mengambil alih tugas mengajar musik. Di tengah dunia yang penuh penderitaan dan kekacauan ini, ia mulai mencoba membawa keceriaan bagi anak-anak yang kehilangan arah melalui musiknya. Di saat itulah, ia merasakan suatu dimensi kehidupan yang benar-benar baru. Sebuah kesadaran bahwa dibandingkan dengan mimpi-mimpi kosong dan semu yang dulu ia kejar, mungkin inilah makna sejati dari hidup. Dan pada saat Walter yang sedang dilanda tekanan melihat perubahan itu dalam diri istrinya, mendengar alunan lembut dari dentingan piano yang mengalun dari jari jemarinya, pikirannya pun melayang kembali ke masa awal saat mereka pertama bertemu. Saat itu Kitty juga begitu mempesona, begitu memikat hingga hanya dalam sekejap berhasil menaklukkan hatinya yang beku dan sulit tersentuh. Cahaya lampu malam yang redup dan hangat menyinari tubuh mereka berdua, menambahkan sentuhan kehangatan pada suasana yang telah lama diliputi kesuraman. Mereka duduk berhadapan, dan semua keluh kesah yang selama ini dipendam dalam hati, perlahan mengalir keluar dalam keheningan yang begitu damai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka membuka kembali pintu hati yang telah lama tertutup rapat. Saat itu, Walter adalah sosok yang pendiam dan tenang, sering dianggap kaku dan tidak tahu cara mengungkapkan cinta. Setelah menikah, seluruh perhatiannya hanya tertuju pada pekerjaan, menenggelamkan diri dalam permasalahan penelitian dan data-data eksperimen yang tak kunjung menggubris Kitty, istri yang sejak kecil tumbuh dalam keluarga yang dingin dan selalu haus akan kasih sayang. Sedangkan Kitty sebaliknya, ia ceria, ekstrovert, dan mencintai kebebasan. Kitty mendambakan cinta yang romantis dan kehidupan yang penuh warna, bagai seekor burung yang ingin terbang bebas di langit luas. Perbedaan karakter mereka yang begitu besar seperti tembok tak kasat mata, yang kian hari kian menjauhkan mereka satu sama lain. Bahkan, pada akhirnya mereka mulai tidur terpisah. Seiring berjalannya waktu, jarak di antara mereka menjadi seperti gunung es yang tumbuh perlahan di tanah bersalju, semakin tinggi, semakin tebal, hingga menjadi penghalang besar yang tak bisa lagi mereka lintasi. Kitty pun merasa seperti diasingkan ke sebuah pulau sunyi, dikelilingi lautan tak berujung, di mana kesepian dan keterasingan terus membelitnya, menjerumuskannya ke dalam kesunyian dan keputusasaan yang sepi dan menggigilkan. Mungkin, justru kesepian yang membayangi seperti bayangan itulah yang membuat Kitty dengan mudah tersesat dalam rayuan manis penuh godaan dari Charlie. Ia pun tanpa sadar terjebak dalam pusaran kebohongan dan pengkhianatan. Namun roda takdir diam-diam berputar di Metan Fu, membawa mereka ke dalam dunia penuh penderitaan dan perjuangan, yang pada akhirnya menjadi sebuah keajaiban bagi pertumbuhan batin mereka. Kini, mereka seolah telah melewati sebuah pembasuhan jiwa yang menyakitkan namun menyadarkan. Di tengah lingkungan yang penuh kesulitan ini, mereka mulai saling mengenal kembali. Kali ini dengan sepenuh hati dan pemahaman yang mendalam. Bagi Kitty, Walter tak lagi hanya sosok yang dingin, serius, dan hanya tahu tenggelam dalam pekerjaan. Ia kini melihat sisi lain dari suaminya, jiwa yang luhur dan agung tersembunyi di balik ketegasan wajahnya. Kitty menyadari keteguhan dan ketulusan Walter yang rela mengorbankan segalanya demi menyelamatkan orang banyak. Cahaya itu menerangi kembali hatinya yang dulu pernah membeku. Sementara itu, Walter pun lewat percakapan yang menyentuh jiwa, untuk pertama kalinya menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah ia perbuat, betapa cinta dan perhatian yang harusnya ia berikan malah tertinggal di belakang karena tenggelam dalam kesibukan. Semua kesalahpahaman, sikap dingin, dan ketidakpedulian itu kini berubah menjadi rasa bersalah yang menusuk hati, menyadarkannya bahwa cinta bukan hanya perasaan mendalam yang dipendam dalam hati, tetapi sesuatu yang harus dijaga dan dirawat dengan sepenuh hati dan tindakan nyata. I suppose you're right. It was silly of us to look for qualities in each other that we never had. Yes. Kesalahan dan dosa yang pernah mereka perbuat dalam perjalanan panjang kehidupan, pada momen itu seolah perlahan terlepas, seperti beban berat yang kempis dan jatuh dengan diam-diam, saat mereka saling menatap dan tersenyum dengan pengertian yang mendalam.
Di saat itu, mereka seperti telah melewati malam panjang penuh penderitaan dan akhirnya menyambut cahaya fajar yang membawa harapan baru. Cahaya lembut itu perlahan mengangkat selubung yang telah lama menutupi hati mereka, memungkinkan keduanya untuk benar-benar melihat jiwa satu sama lain yang murni dan tulus. Sejak saat itu, hubungan mereka sebagai suami istri mengalami titik balik emosional, seperti es yang mencair setelah musim dingin yang panjang. Walter, seolah mendapat kekuatan dari suatu kekuatan ilahi, mencurahkan seluruh tenaga dan hatinya tanpa ragu dalam misi mulia, menyelamatkan penduduk yang terjerat dalam kesulitan. Dengan bantuan besar dari pasukan milisi setempat, mereka berhasil memindahkan semua jenazah yang berpotensi menjadi sumber penyebaran kolera secara layak dan aman. Mereka juga menutup aliran sungai di hilir yang telah tercemar. Serangkaian tindakan tegas dan efektif ini berhasil memutus rantai penyebaran wabah, membawa secercah harapan bahwa bencana mengerikan ini akhirnya bisa dikendalikan. Namun, pendekatan Walter yang terlalu cepat dan keras tanpa kompromi justru tanpa sengaja menyentuh urat sensitif dan rapuh di hati para warga. Warga desa yang sejak awal sudah merasa terusik oleh pelanggaran terhadap tradisi mereka mulai merasa makin tidak puas. Ditambah dengan latar belakang sosial yang kala itu tengah dilanda ketidakstabilan dan kekacauan, amarah dan kekecewaan warga pun mencapai titik didih. Dalam kebingungan dan kemarahan itu, mereka dengan cepat mencari sasaran untuk melampiaskan emosi mereka. Tanpa tahu apa-apa, Kitty pun menjadi target pelampiasan kemarahan yang paling mudah. Tersudut dalam kekacauan yang mendadak, Kitty panik bukan main. Ia hanya bisa berlari tanpa arah, dikuasai rasa takut dan ketidakberdayaan, seolah tenggelam dalam kegelapan tanpa secercah cahaya harapan. Namun, tepat pada saat genting, Walter yang mendengar kabar itu segera datang dan tanpa ragu berdiri di depan Kitty, melindungi wanita yang sangat ia cintai dari mara bahaya. Pengalaman mencekam ini menjadi semacam ujian hidup dan mati yang memperlihatkan kedalaman cinta mereka, sebuah ujian yang akhirnya mempererat hubungan yang pernah retak. Pengalaman di ambang maut itu membuat mereka benar-benar merasakan betapa pentingnya satu sama lain. Segala kesalahpahaman dan luka yang dulu tampak begitu besar kini terasa kecil dan tak berarti. Mereka tak lagi memperhitungkan dendam dan penyesalan masa lalu, melainkan memilih untuk sepenuhnya melepaskan segalanya dan kembali menerima satu sama lain, jiwa dan raga tanpa syarat. Keesokan paginya, pasangan yang telah rujuk itu pun berangkat bersama. Kali ini, mereka tidak lagi dibayangi kelamnya masa lalu, melainkan berjalan dalam kehangatan cinta yang murni dan tulus, menikmati indahnya alam, gunung yang hijau, sungai yang jernih, dan hutan bambu yang rimbun. Menyusuri aliran air yang mengalir pelan, mereka pun tiba di sebuah kincir air raksasa yang perlahan muncul di hadapan mereka. Itulah karya Walter, sebuah solusi yang ia ciptakan untuk mengatasi masalah air bersih bagi warga desa. Dan siapa sangka, ide brilian itu terinspirasi dari baling-baling kecil yang dulu pernah dimainkan Kitty tanpa sengaja. Walter dengan sabar menjelaskan fungsi luar biasa dari pipa-pipa air yang terpasang, lalu mereka melanjutkan berjalan santai di jalan setapak yang membelah sawah. Kenangan indah yang dulu sempat hilang kini kembali membentang seperti lukisan yang digelar perlahan. Tatapan Kitty terhadap Walter pun kini tak lagi menyimpan sedikit pun rasa meremehkan, digantikan oleh kelembutan dan kekaguman yang tulus. Tatapan itu dulu hanya bisa Walter bayangkan dalam diam, kini benar-benar hadir di hadapannya. Cinta mengalir tenang di antara mereka, begitu dalam hingga seolah waktu pun berhenti untuk memberi ruang pada keindahan ini. Namun, nasib seringkali membawa gelombang tanpa belas kasihan. Tepat saat semua kebahagiaan datang tanpa diduga, Kitty tiba-tiba pingsan tanpa tanda-tanda. Ketika ia sadar kembali, ia mengira dirinya akhirnya tak mampu lolos dari ancaman kolera. Namun, kepala panti yang merawatnya malah menyambutnya dengan wajah penuh sukacita, memintanya bersiap menyambut kehidupan baru dalam kandungannya. Alih-alih bahagia, Kitty justru tidak bisa merasa senang atas kabar mengejutkan itu. Ia tidak bisa memastikan siapa ayah dari bayi yang dikandungnya. Kekhawatiran menyelimuti hatinya, takut bahwa kabar ini akan menghancurkan hubungan antara dirinya dan Walter yang baru saja perlahan membaik. Ketika Walter tiba dan mengetahui kabar tersebut, Kitty sudah diliputi air mata dan kepedihan. Walter tentu bisa membaca arti dari tetesan air mata itu,
mengerti kekalutan yang tak terucap. Namun, dalam hatinya, ia tahu, apapun masa lalu yang telah terjadi, tak ada yang lebih penting saat ini selain keselamatan dan kesehatan Kitty, utuh dan nyata di hadapannya. Tak lama kemudian, proyek penyediaan air bersih yang dikelola oleh Walter akhirnya rampung dengan sukses. Ketika mata air yang jernih dan bersih berhasil dialirkan melalui pipa-pipa yang berkelok tajam menuju sumur-sumur kering di kota kecil itu, seolah-olah kehidupan dan harapan baru disuntikan ke tanah yang telah lama dilanda penderitaan ini. Dalam waktu singkat, segalanya mulai menunjukkan perkembangan yang menjanjikan ke arah yang lebih baik. Wajah-wajah warga yang selama ini dipenuhi keputusasaan perlahan kembali dihiasi senyuman yang telah lama hilang. Melihat semua ini, Walter akhirnya bisa bernapas lega dan mulai membayangkan masa depan bahagia di Shanghai bersama istrinya, Kitty. Namun, takdir seolah enggan melepaskan cengkeramannya dari tanah yang malang ini. Sebuah situasi genting kembali muncul tanpa peringatan. Para penduduk desa dari hilir yang melarikan diri dari bencana datang berbondong-bondong, bagaikan gelombang pasang. Mereka membawa serta ketakutan dan penyakit yang tidak diketahui, menghancurkan ketenangan rapuh yang baru saja tercipta. Wabah yang sebelumnya berhasil dikendalikan kini kembali mengamuk, seperti iblis yang terlepas dari segelnya. Wabah itu kembali melahap tanpa ampun kesehatan dan nyawa penduduk, membuat kota kecil itu kembali terjerumus dalam jurang penderitaan yang dalam. Kali ini pun, Walter tanpa ragu kembali maju ke garis depan. Siang dan malam ia berjibaku menyelamatkan pasien-pasien yang tersiksa oleh penyakit, berpindah dari satu pos medis darurat ke pos lainnya tanpa kenal lelah. Sementara itu, Kitty juga tidak mundur sedikit pun. Ia tetap tinggal di pusat kota, menjadi penopang terkuat bagi Walter, dengan sepenuh hati merawat anak-anak yang tak berdaya akibat bencana yang tak kunjung usai. Melihat istrinya yang selama ini dikenal rapuh, kini justru menunjukkan keberanian yang luar biasa, membuat hati Walter dipenuhi rasa pilu dan bersalah. Walter melangkah pelan mendekati istrinya yang tertidur lelap, tak tega membangunkannya. Ia hanya menunduk dan meninggalkan sebuah kecupan penuh kasih dan kerinduan di keningnya. Dalam sekejap itu, waktu seolah berhenti sejenak, membeku dalam kehangatan momen tersebut. Setelahnya, Walter berbalik dengan tegas dan kembali menapaki jalan sunyi dari tanggung jawab berat yang ia emban. Namun siapa sangka, warna biru langit yang indah itu tak akan pernah lagi menyapa keluarga kecil yang hangat dan penuh cinta ini. Malam itu, Waddington datang dengan wajah panik dan membawa sebuah kabar yang membuat hati Kitty seakan tercabik. Suaminya, Walter, ternyata tetap tak luput dari infeksi kolera. Kabar itu membuat Kitty seketika dilanda kepanikan yang luar biasa. Ia menahan pilu di dalam dadanya dan tanpa pikir panjang segera berlari menuju kamp pengungsian di luar kota. Ketika ia tiba di sana, pemandangan yang tersaji di depan matanya nyaris membuatnya sesak napas. Walter terbaring lemah di atas ranjang reyot, nyaris tak dikenali lagi sebagai pria tegap dan penuh semangat yang dulu ia kenal. Meski Walter mencoba menolak, Kitty bersikeras untuk tinggal dan merawatnya seorang diri. Ia percaya bahwa cinta adalah doa paling tulus dan harapan paling suci di dunia ini. Namun kenyataan begitu kejam, jauh melebihi apa yang bisa dibayangkannya. Mereka tak hanya kekurangan tenaga medis profesional, bahkan obat-obatan pun hampir habis tak bersisa. Nyawa Walter ibarat pasir dalam jam pasir, terus mengalir perlahan dari sela-sela jari tanpa bisa dihentikan. Di saat-saat kritis itu, satu-satunya hal yang masih memenuhi hati Walter hanyalah istrinya tercinta yang selalu ada di sisinya. Saat itu, membawa sang istri ke tempat penuh penderitaan dan bahaya ini telah menjadi penyesalan terdalam yang tak tergantikan di hati Walter. Namun, hidupnya sudah berada di ambang batas. Meski hatinya penuh ketidakrelaan, ia hanya bisa perlahan-lahan melepaskan semuanya. Dengan sisa tenaga terakhir, ia menatap dalam-dalam wanita yang ia cintai sepenuh jiwa, lalu menghembuskan napas terakhirnya dalam kesepian, namun juga dengan rasa puas. Tiada cinta yang lebih besar dari ketika hati benar-benar berhenti. Kitty yang kini ditinggal sendiri hanya bisa menahan kesedihan yang nyaris menghancurkan jiwanya. Ia mencari Waddington untuk meminta bantuan, lalu dengan hati yang hancur mengikuti misi terakhir Walter,
menyelesaikan perjuangannya dalam memberantas kolera. Setelah Walter dimakamkan secara sederhana di tanah asing ini, kepergiannya tak berbeda dengan mereka yang menjadi korban bencana, tanpa tanda istimewa, bahkan tanpa nisan layak yang menandai keberadaannya. Seolah ia tak pernah benar-benar meninggalkan jejak di dunia ini. Namun, satu-satunya hal yang tetap hidup adalah semua pengorbanan dan cinta yang ia curahkan demi menyelamatkan orang lain, masih menyala, meski redup, dalam kenangan orang-orang. Saat Kitty melihat para warga tengah membereskan barang-barang peninggalan Walter, hatinya tersapu oleh dorongan emosional yang begitu kuat. Ia berlari ke arah mereka, memeluk barang-barang itu dengan tangan gemetar, lalu satu persatu meletakkannya kembali dengan hati-hati, seolah dengan melakukan itu, sosok Walter yang gigih dan penuh pengorbanan masih berada di sisinya, belum benar-benar pergi. Gelombang kenangan pun datang menerjang, mengisi ruang hatinya yang kosong. Semua momen indah yang dulu tak ia sadari, yang terlewat atau disalahpahami, kini berubah menjadi bilah-bilah tajam yang mengiris hatinya. Saat kerinduan menghancurkan sisa pertahanan dirinya, Kitty pun tak bisa lagi menahan tangis. Ia akhirnya menangis sejadi-jadinya, tangis yang penuh penyesalan, cinta yang tak sempat terbalas, dan keengganan untuk melepaskan, menggema panjang dalam keheningan yang menyelimuti udara. Tak diketahui sudah berapa lama waktu berlalu, hingga akhirnya wabah kolera berhenti menyebar. Kitty pun naik ke atas kapal seorang diri, memulai perjalanan pulang ke tanah kelahirannya. Siluet tubuhnya tampak berayun pelan di atas permukaan air yang berkilau diterpa cahaya, begitu sunyi dan sendiri, jauh berbeda dari sosok yang datang penuh harapan saat pertama kali menginjakkan kaki di tanah asing itu. Segala yang telah ia lalui selama ini bagaikan sebuah penyucian jiwa yang mendalam, membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa, menanggalkan kepolosan serta sikap manja yang dulu melekat padanya. Namun, orang yang pernah bersamanya melewati badai, menjalani ujian hidup dan mati, cinta sejatinya, telah selamanya tertinggal di tanah asing itu, menjadi kenangan yang tak akan pernah bisa ia raih kembali. Bertahun-tahun kemudian di kota asalnya, London, yang tetap ramai dan gemerlap seperti dulu, Kitty melangkah masuk ke sebuah toko bunga sambil menggandeng tangan putranya. Tempat itu adalah lokasi Walter melamarnya dulu. Kenangan-kenangan lama seolah kembali hidup di depan matanya, rayuan penuh cinta, senyum malu-malu, serta harapan akan masa depan yang indah. Namun semua itu kini hanya menjadi jejak samar di sepanjang sungai waktu. Saat mereka keluar dari toko, tanpa diduga, mereka berpapasan dengan Charlie. Tapi saat pertemuan itu terjadi, matanya tak lagi menyimpan kegugupan atau kebingungan seperti dulu. Tatapannya kini tenang dan jernih, mencerminkan keteguhan hati seorang wanita yang telah melewati badai kehidupan dan keluar dengan jiwa yang bersih dan mantap. Charlie tampaknya masih menyimpan kenangan akan hubungan mereka di masa lalu. Namun, bagi Kitty semua itu telah berlalu. I'm going to be in London for the next 3 weeks. Perhaps we could... Goodbye, Mr. Townsend. Goodbye, Mrs. Faden. Who's that, Mummy? No one important, darling. Film ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya tertentu, menggambarkan secara mendalam lika-liku antara sisi manusiawi dan hasrat, cinta dan penebusan, serta proses kebangkitan seorang perempuan. Judul film The Painted Veil Kerudung Berhias, bukan tanpa alasan, di baliknya tersembunyi 3 makna mendalam. Kitty lahir dari keluarga kelas menengah di Inggris, namun karena dianggap belum menikah di usia yang terlambat, ia terus-menerus menjadi sasaran kritik ibunya. Demi melepaskan diri dari belenggu rumah dan tekanan keluarga, Kitty menerima lamaran Walter, seorang dokter medis yang mencintainya. Setelah menikah, mereka tinggal di Cina, tempat Walter bekerja, dan menjalani kehidupan pernikahan yang datar, saling menghormati namun jauh dari keintiman. Latar belakang keluarga inilah yang membentuk karakter Kitty yang kontradiktif, bebas namun konservatif. Ibunya yang mendorong Kitty untuk menikah dengan pria kaya, seolah-olah peduli akan masa depan anaknya. Tapi yang sebenarnya hanya ingin segera menyingkirkan beban yang bernama Kitty. Baginya, putrinya yang belum juga menikah di usia matang adalah seperti barang kadaluarsa, tidak berharga dan mengganggu. Bahkan di usia Kitty yang masih muda dan cantik, sang ibu tampak tak sabar ingin menyingkirkannya secepat mungkin.
Hal inilah yang membuat senyum singkat Kitty saat berselisih dengan ibunya di pesta dansa tampak begitu dipaksakan dan mengandung sedikit nada sarkasme. Ketika Kitty sedang mengejar cinta sejatinya, sang ibu justru mencibirnya secara halus, menyalahkannya karena terlalu pilih-pilih dalam urusan cinta dan telah melewatkan banyak kesempatan untuk menikah dengan pria kaya. Sementara itu, sang ayah, sebagai penguasa dalam rumah tangga juga menjadi sosok yang mendorong Kitty ke dalam jurang penderitaan. Tanpa hak bicara, Kitty tidak memiliki kebebasan untuk memilih cinta idealnya. Tanpa sumber penghasilan sendiri, ia pun tak punya pilihan selain bergantung sepenuhnya pada kedua orang tuanya. Ia tak mampu melawan takdir yang membelenggu, hanya bisa bersembunyi di balik kerudung rumah tangga dan tunduk pada kehancuran nilai-nilai duniawi, mengubur jiwanya dalam masa lalu yang kelam. Karena itulah, secara naluriah, ia mencari pelarian, seseorang yang bisa memberi kenyamanan batin. Sosok itu adalah kekasihnya, Charlie, yang menjadi lapisan kerudung kedua dalam hidupnya. Cinta Charlie tampak seperti kasih sayang, tapi sejatinya hanyalah nafsu yang dibungkus manis oleh kemunafikan. Ia menjerat Kitty dalam jaring rayuan yang manis, menghadirkan ilusi cinta sejati sambil menyeretnya untuk melampaui batas moral dan terjatuh dalam lumpur hasrat yang menyesatkan. Namun, ketika perselingkuhan mereka diketahui oleh Walter, pria itu justru memilih diam dan tidak berkata apa-apa. Justru sikap inilah yang membuat Kitty merasa putus asa. Pria yang selama ini ia anggap dingin dan tak berperasaan itu, ternyata dengan alasan balas dendam, membawanya ke tempat terpencil yang dilanda wabah, namun sebenarnya hanya ingin menjaganya tetap aman dan jauh dari bahaya. Jika dibandingkan, cinta Walter kepadanya tampak lebih mencerminkan makna cinta yang sesungguhnya. Jiwanya bagaikan seekor ngengat yang terus mengepakkan sayapnya, meski sayap itu sudah terasa berat karena kebencian dan kekecewaan. Ia memahami betul akan kelemahan dan kebodohan Kitty, dan justru karena itulah ia memaafkan segala kenakalan dan pengkhianatannya. Cinta yang rendah hati dan sunyi itu mengenakan topeng sarkasme, namun di balik diamnya ada kelembutan yang terus menyentuh sisi lembut dalam hatinya. Sayangnya, Kitty tak mampu melihat mutiara yang bersinar di dasar laut. Kepalanya terlalu tinggi, menatap angkuh ke arah puncak menara, menganggap cahaya yang dipantulkan dari puncaknya sebagai bentuk keselamatan. Baru ketika malam benar-benar tiba, ia menyadari bahwa menara itu sebenarnya suram dan tak bercahaya. Lapisan ketiga dari kerudung dalam film ini adalah kerudung kemanusiaan. Kitty, yang tak mampu mengendalikan keinginannya, terjebak dalam pusaran emosi yang terus menggelora. Pada akhirnya, semua kehancuran yang ia alami adalah buah pahit dari sisi kelam manusia itu sendiri, buah dari nafsu dan kelemahan hati yang tak terelakkan. Di dunia ini memang tak pernah ada manusia yang sempurna tanpa celah. Setiap orang memiliki naluri hewani paling dasar dalam dirinya. Bedanya, manusia dianugerahi kemampuan oleh evolusi untuk menahan dan mengendalikan dorongan primitif tersebut. Hasrat membara dalam hati Kitty telah lama ditekan oleh kebodohan dan kehidupan yang hambar. Di teater yang suram, ia menemukan pelukan yang terasa memahami. Namun seperti madu paling manis yang bisa membutakan indera perasa, cinta yang penuh godaan juga seringkali menyembunyikan penderitaan yang baru terasa setelah segalanya terlambat. Kemanusiaan itu begitu kompleks dan berubah-ubah, menaruh seluruh harapan pada orang lain adalah tindakan yang bodoh dan sia-sia. Seperti sepotong roti bakar yang digantung pada benang, tak akan pernah mampu bertahan hidup sendiri. Kita tidak bisa melihat seberapa banyak keburukan tersembunyi di balik ketulusan, karena kerudung bernama kemanusiaan menyelubunginya. Sebagian besar waktu, saat hubungan berada pada timbangan yang tak seimbang, muncul ketergantungan yang berlebihan. Mata yang tertutup tak mampu membedakan ilusi dan kenyataan. Manusia kerap memilih untuk mempercayai apa yang ingin mereka percayai, meskipun itu hanya gelembung semu. Kitty mengira Charlie mencintainya sepenuh hati, tapi kata-kata dingin saat ditinggalkan menamparnya seperti belati tajam yang menembus kabut dan langit. Baru saat itulah ia sadar, selama ini semua hanyalah cinta sepihak yang tak pernah benar-benar ada. Namun, manusia tidak hanya hitam atau putih. Dalam diri manusia bisa hidup bersamaan antara kebaikan yang hangat dan kejahatan yang licik. Jika keburukan memberi rasa sakit dan keputusasaan, maka kebaikan hadir membawa harapan dan cahaya. Di biara, Kitty merasakan ketulusan dan kasih sayang dari para suster. Kejernihan jiwa mereka menghangatkan hati, membuatnya menyadari betapa egois dan lemah dirinya.
Ia pun mulai berani menghadapi kekurangannya sendiri, berdamai dengan keinginan dan binatang liar dalam dirinya. Hanya dengan menggali kebaikan dari dalam hati dan melihat melampaui kerudung kemanusiaan, barulah seseorang dapat menemukan makna sejati dalam hidup dan melangkah kokoh menuju alam batin yang damai bak mimpi. Dan film pun berakhir.